Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kecebohan hambanya. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi tentang basis ruang vektor ya. Baik. Nah, jadi sebelum masuk ke basis kita lihat dulu apa itu membangun ruang vektor ya. Nah, oke. Jadi definisi saya punya misalkan suatu himpunan S, ini isinya adalah V1, vektor 1, vektor 2 sampai dengan vektor ke N harusnya ya. Nah, vektor ke N. Dia disebut membangun atau span ya di ruang vektor V jika setiap vektor di V itu adalah kombinasi linear dari vektor X. Ya. Jadi semua vektornya adalah kombinasi linear dari vektor S. Ya, gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, ini. Misalkan saya punya V1-nya adalah 112, V2-nya itu 101, V3-nya ini adalah 213. Ya. Apakah V1, V2, V3 ini membangun ruang vektor di dimensi 3, R3 ya? Ya. Oke. Nah, pertama ya kita buat dulu ya kita cari vektor sembarang ya. Kita buat vektor sembarang misalkan vektornya adalah U di mana isinya adalah U1, U2, U3, BR3 sehingga kita bisa ekspresikan sebagai kombinasi linear dari K1, P1 tambah K2, P2 tambah K3, P3 ini sama dengan U. Berarti kita perlu cari berapa K1, K2, K3-nya. Ya. Jadi kita mencari K1-nya berapa, K2-nya berapa, K3-nya juga berapa. Ya, tujuannya ke sana. Ya. Nah, kita buat ini. Jadi yang tadinya vektornya diagonal, saya buat menjadi berdiri ya. Tadinya horizontal ya, ini menjadi berdiri seperti ini. Di mana U-nya U1, U2, U3. Nah, ini kita bisa rubah menjadi suatu perkalian matrik ya. Nah, seperti ini perkalian matriknya. Oke. Nah, seperti biasa Anda lakukan dengan OBE ya. Nah, ternyata dengan OBE hasilnya adalah seperti ini. Nah, oke. Dengan OBE hasilnya seperti ini, ya berarti kita punya masalah ini. Kalau Anda lihat, ya, di baris terakhir, nah ini baris terakhir, saya punya 0,000 sama dengan U3 minus U1 minus U2. Oke. Sehingga dengan kata lain, ya, 0 itu sama dengan U3 dikurangi U1 kurangi U2. Nah, artinya SPL ini tidak memiliki solusi ya, karena baris tersebut. Karena dia tidak memiliki solusi, berarti K1, K2, K3-nya ya tidak bisa ditemukan. Jadinya vektor P1, P2 ini, P3, ini tidak membangun R3. Okay. Nah, sebenarnya ada cara lain, karena ini vektornya adalah 3 kali. Matriknya 3 kali 3 ya. Gitu. Okay. Jadi kalau Anda lihat di sini matriknya 3 kali 3. Ya, nah ini kan. Nah, kalau matriknya bujur sangkap 3 kali 3, maka kita bisa hitung determinannya. Berapa determinan ini? Ya, setelah dihitung ternyata determinannya adalah 0. Nah, karena 0 berarti A tidak memiliki inverse. Karena tidak memiliki inverse, berarti dia tidak memiliki solusi. Ya. Nah, karena dia tidak memiliki solusi, ya akibatnya vektor P1, P2, P3 ini tidak membangun R3. Oke, seperti itu. Nah, oke, kasus lain. Ya. Saya punya P1-nya adalah 112, ini contoh kedua ya. P2-nya adalah 101, P3-nya adalah 0, min 2, 0. Nah, apakah P1, P2, P3 ini membangun ruang vektor R3? Oke. Nah, langkahnya sama, kita buat kombinasi linear. Ya. Nah, jadi saya punya seperti ini, K1, P1 tambah K2, P2 tambah K3, P3 sama dengan U. Nah, ya. Jadi yang akan kita cari sebenarnya adalah K1-nya berapa, K2-nya, dan K3-nya. Ya, gitu. Oke. Nah, hasilnya, maka saya punya hasil perkalian silangnya adalah perkalian matriknya.
seperti ini. Ya. Nah, oke, ini matriknya bujur sangkap. Oh, matrik bujur sangkap. Kalau bujur sangkap itu lebih mudah ya. Tinggal kita gunakan determinan. Jadi saya punya A-nya adalah ini. Oke. Ya. Nah, ini selanjutnya ini ini kebalik ya. Harusnya ini ada yang salah ya. Bentar, saya salah nulis. Ini harusnya adalah kan ini ya, satu satu dua satu nol satu nol min dua nol. Nah, ini salah sih ya. Jadi A-nya harusnya ini ya. Kalau Anda lihat ini transposnya ini ya. Oh, ya. Oke. Ya. Nah, ini efeknya ya A-nya kalau Anda hitung determinan A ini hasilnya adalah negatif 2 ya. Nah, karena dia negatif 2 berarti dia memiliki inverse. Artinya dia memiliki solusi tunggal. Kalau dia memiliki solusi tunggal berarti P1, P2, P3-nya ini membangun R3. Oke ya, ini salah di sini. Oke. Hmm. Oke, selanjutnya. Nah, basis dan dimensi. Oke. Nah, basis dimensi. Saya punya ini V ya. Nah, ini adalah ruang vektor dan S itu adalah himpunan bertingkat ya, berarti sampai dengan UN ya, U1 sampai dengan UN. Ini himpunan dari V. Nah, S disebut basis jika memenuhi dua syarat. Yang pertama itu adalah S membangun V dan S bebas linear. Nah, banyaknya anggota dari S atau banyaknya elemen dari S ya, ini disebut sebagai basis dimensi ya. Ya, jadi dimensi itu banyaknya elemen di sini. Oke, seperti itu. Oke, sebagai contohnya adalah ini. Nah, saya punya matrik, ya, himpunan matrik. Oke, himpunan matrik M. Yang pertama adalah 36, 3 min 6, 0 min 1, min 1 0, 0 min 8, min 12, min 4, 1 0, min 1 2. Nah, tunjukkan bahwa ini adalah basis di ruang matrik M 2 kali 2. Nah, matrik 2 kali 2 ini kan bujur sangkap. Nah, kita pilih dulu ya. Saya pilih, oh ini harusnya bukan vektor ya, karena ini matrik. Oh, ini matrik. Nah, jadi pilih matrik sembarang di M 2 kali 2, misalkan A, B, C, D. Ya, A, B, C, D-nya bebas sih, apapun. Ya. Nah, ini kita buat kombinasi linearnya. Ya. Karena di sini ada 4 elemen, jadi K1, M1, K2, M2, sampai dengan K4, M4. Ini sama dengan M. Ya. Nah, oke. Jadi kita buka, di mana N-nya adalah A, B, C, D, seperti ini. Lalu kita kalikan dan jumlahkan, hasilnya adalah seperti ini. Nah, 3K1 plus K4 ini sama dengan A, dan seterusnya. Nah, dari sini saya rubah menjadi bentuk vektor. Ya. Nah, vektornya A, B, C, D. Berarti ini, ya, kalau Anda perhatikan, ya, vektor A, ya, ini adalah 3K1. 3K1. Ya, dan 1K4. Nah, seperti itu. Ya. Lalu misalkan saya punya yang B-nya. Nah, ini B. Ya, yang B. B itu adalah 6K1. 6K1. Ya. Nah, lalu negatif 1K2. Negatif 1 kali K2. Lalu negatif 8K3. Negatif 8K3. Tidak ada K4, berarti 0. K4. Seperti itu. Oke. Oke, contoh lagi. Kita ambil yang C. Yang C itu adalah 3K1. Berarti 3K1. Lalu negatif 1 K2. Negatif 1 K2. Negatif 12 K3. Ya. Dan negatif 1 K4. Nah, negatif 1 K4.
seperti itu ya. Lalu yang D-nya lakukan hal yang serupa. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, Anda dapatkan matriks A-nya. Ya. Oke. Jadi Anda bisa dapatkan matriks A-nya. Ya. Matriks A-nya itu adalah 3, 0, 0, 1, 6, min 1, min 8, 0, 3, min 1, min 12, min 1, min 6, 0, min 4, 2. Nah, bujur sangkar. Berarti kita bisa cari determinannya. Nah, determinannya, kalau Anda hitung, hasilnya adalah 48. Kalau dia 48, berarti A ini memiliki solusi. Karena dia memiliki solusi, berarti M-nya ini, nah, tadi bentuknya M-nya, membangun matriks 2 kali 2. Nah, selanjutnya adalah mencari tentang bebas linear. Bebas linear itu ketika A, B, C, D-nya, ya, kondisi A, B, C, D ini harus sama dengan 0. Jadi semuanya 0. Ketika semuanya 0, berarti kita harus mencari K1, K2, K3-nya. Nah, determinan A-nya itu tidak sama dengan 0. Ya, bisa Anda hitung. Ternyata K1, K2, K3, K4-nya itu sama dengan 0. Karena 0 menghasilkan 0, nah ini adalah bebas linear. Ya. Oke. Ini dia bebas linear. Nah, karena M membangun dan M ini adalah bebas linear, maka M itu adalah basis. Ya. Kan? Nah, dimensinya berapa? Ya. Nah, kita lihat M, ya, isinya kan 1, 2, 3, 4. Berarti ruang matriks M 2 kali 2 ini dimensinya adalah 4. Gitu. Ya. Jadi Anda dapatkan bahwa dimensi ini adalah ya berapa isinya, yaitu 4. Ya. Tapi, oke, selanjutnya adalah basis ruang kolom. Ya, misalkan saya punya A-nya adalah ini. Oke. Nah, selanjutnya dari A ini Anda lakukan OBE. Hasil OBE-nya adalah seperti ini. Ya. Kalau Anda perhatikan, ini adalah nilai bagian diagonal utama. Ya, 100. Ini kan bisa dirubah menjadi 3 kali 3 ya. Paling kecilnya kan 100, 010, 001. Jadi kita cari bentukan yang diagonal utama. Ini 1 dan yang ini 2. Nah, ya. Oke. Ini direpresentasikan dari kolom pertama dan kolom ketiga. Ya. Nah, jadi ya isinya kolom pertama dan kolom ketiga. Nah, kolom pertama dan ketiga. Jadi basis ruang kolomnya adalah kolom pertama dan kolom ketiga. Ya, min 111, min 132. Nah, oke, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya adalah basis ruang baris. Nah, kalau tadi kolom, sekarang baris. Ya. Nah, ini pertama kita transposkan. Nah, transposnya adalah seperti ini. Ya. Nah, oke. Ini kan 4 ya. Nah, berarti saya harus punya bentukan yang 4. Jadi 100, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Oke, karena di sini 4 ya barisnya. Oke. Kita OB kan, ternyata hasilnya ada seperti ini. Oh, kalau Anda perhatikan ya, bagian pertama dan kedua. Bagian pertama dan kedua. Jadi kolom pertama dan kolom kedua itu yang menyebabkan dia diagonal utama. Ya. Nah, sehingga saya punya basis ruang barisnya, ya, basis ruang barisnya itu adalah yang kolom pertama dan kedua. Ya. Kolom pertama dan kedua. Ini. Gitu. Oke. Nah, istilahnya, jadi saya punya ya, dimensi ruang baris ya, dengan ruang kolom itu disebut length. Nah, jadi di sini saya punya rank A itu rank matrik A adalah 2. Oke.
seperti itu. Nah, oke, terakhir, nah, misalkan saya punya SPL seperti ini, ya, SPL-nya adalah seperti ini. Oke. Nah, tentukan basis ruang kosong. Nah, sekarang disebutnya adalah nol atau basis ruang kosong. Oke. Nah, kita buat menjadi perkalian matrik seperti ini. Nah, ya, oke. Lalu Anda OBE-kan. Nah, oh, dapatnya adalah seperti ini. Ya, nah, ini, oke, ya. Ini dari baris pertama saya punya, ya, ini kan P dikurangi S sama dengan 0. Berarti P sama dengan S. Dari baris kedua, saya punya Q dikurangi 2L. Ini sama dengan 0. Berarti Q sama dengan 2L. Seperti itu. Ya. Nah, dari sana Anda bisa dapatkan solusinya PQRS, ya, adalah ini. Ya, A1001, ini yang dari baris pertama. Lalu B, ini 02 10, ya. Nah, ya, ini yang dari baris kedua, di mana A dan B-nya parametrik, ya, gitu. Oke. Ya, ini kan sebenarnya tinggal Anda ganti, ya. Ini sama dengan A, yang ini sama dengan R, ya, sama dengan B, gitu. Ya. Jadi Q-nya kan ya nantinya dapat 2B, gitu. Makanya seperti itu, ya. Nah, jadi saya punya basis ruang kosongnya itu adalah 1001 dan 0210. Sehingga, nah, ini dimensi dari ruang kosong ini disebutnya nulitas. Jadi nulitasnya adalah 2. Oke. Jadi untuk kasus yang ini nulitasnya adalah 2. Oke, ya. Nah, selanjutnya adalah Anda diminta mengerjakan soal latihan seperti ini. Ada 4 soal, tolong dikerjakan. Ya. Oke. Oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.